Kembali lagi bersama saya, Febri Hands. 1. Dalam melaksanakan pengauditan, auditor harus independen. Standar auditing yang mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor adalah dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Publik. Jenis-jenis independensi yang harus dimiliki oleh auditor ada dua. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. 2. Jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. 1. Opini audit wajar tanpa pengecualian, yaitu pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. 2. Opini audit wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip umum yang berlaku. 3. Opini audit tidak wajar, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapat. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Dan yang kelima, opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, yaitu keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. 3. Asersi atas laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diklarifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut. 1. Asersi tentang kelengkapan. 2. Asersi tentang hak dan kewajiban. 3. Asersi tentang penilaian dan pengalokasian. Dan yang keempat, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. 4. Risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan hubungannya. Risiko audit yaitu besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan itu berisi salah saji material. Risiko bawaan yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebuakan dan prosedur pengendalian yang intern yang terkait. Risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat disegah dan dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko deteksi yaitu risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungannya, semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. 5. Hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Hubungan keduanya. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. 6. Jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Jenis-jenis bukti audit: 1. Bukti fisik. 2. Bukti matematis. 3. Bukti perbandingan. 4. Bukti dokumenter. 5. Catatan akuntansi. 6. Bukti pengendalian internal. 7. Bukti surat. 8. Bukti lisan atau wawancara. 9. Bukti konfirmasi. 10. Bukti analitik. 11. Bukti keterangan. 12. Bukti penelusuran. 13. Bukti observasi. 14. Bukti perhitungan. Dan yang ke-15 bukti inspeksi.
Keandalan bukti audit. Keandalan bukti audit meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. 2. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengendalian internal yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Yang 3. Bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Yang keempat, bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau dokumen yang telah diubah ke bentuk digital atau elektronik. 7. Prosedur audit. 10 prosedur audit yaitu 1. Prosedur analitikal, 2. Melakukan inspeksi, 3. Melakukan konfirmasi, 4. Melakukan permintaan keterangan, 5. Melakukan perhitungan, 6. Melakukan penelusuran, 7. Melakukan pemeriksaan dokumen, 8. Melakukan pengamatan, 9. Melakukan perhitungan ulang, dan yang ke-10 teknik audit berbantuan komputer. 8. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersama waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. 9. Penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Risiko deteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo laporan keuangan. Sekian hasil dari UAS dasar-dasar pengauditan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.